Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini dengan izinnya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga adik-adik masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk datang belajar di Taman Pendidikan Al-Quran At-Taqwa Kelurahan Nomor 1. Selanjutnya mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Itu salah satu bentuk penghormatan, bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik, seperti biasa materi kita sebelum kita belajar baca Al-Quran atau baca Iqra, belajar baca Iqra, sebelumnya kita dulu belajar tentang wudhu. Kemarin sudah belajar tentang bagaimana istinja. Sekarang kita masuk kepada bab wudhu. Nah, dalam penjelasan wudhu ini atau dalam mempelajari wudhu ini, Ustaz ini agar supaya adik-adik lebih fokus lagi, jangan dulu ada yang kesana kemari pikirannya, karena ini sangat penting ya. Jadi sekali lagi, sebenarnya wudhu ini sangat penting dalam keterkaitan dengan sholat. Nah, sholatnya akan menjadi sah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala wudhunya sempurna, wudhunya benar. Nah, kalau seandainya wudhunya tidak benar, maka pasti sholatnya juga tidak akan diterima kalau wudhunya tidak benar. Sehingga itu ada buku atau ada pelajaran yang membahas tentang wudhu. Karena apa? Karena saking pentingnya ini wudhu. Nah, untuk itu pada hari ini Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil Qur'ani imaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. 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 Baik adik-adik, kita mulai pelajaran pada hari ini. Yang pertama kita akan belajar tentang tajwid. Siapa yang tahu apa itu tajwid? Ada yang tahu enggak ilmu tajwid? Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita harus tahu yang namanya ilmu tajwid agar supaya kita tidak salah dalam membaca. Karena kalau kita salah membaca Al-Quran, panjang pendek, dalam penekanan dan sebagainya, beratnya tidak sempurna, apalagi salah, maka pasti maknanya akan berbeda dan ujung-ujungnya pasti kita akan jadi berdosa. Maka kita harus belajar ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Jadi ilmu tajwid itu adik-adik adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca atau membunyikan huruf-huruf Al-Quran secara baik dan lancar. Jadi itu definisi daripada ilmu tajwid. Dengan kata lain, ilmu tajwid ini adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana cara membaca atau mengetahui kaidah huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Itu dulu. Nah, kemudian tujuan ilmu tajwid itu apa sih adik-adik? Jadi tujuan ilmu tajwid itu kalau kita pelajari adalah yang pertama untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan mulut dari kesalahan membaca. Itu tujuan dari mempelajari ilmu tajwid. Kemudian yang terutama dibahas atau dipelajari dalam ilmu tajwid
hal yang paling penting dipelajari dari ilmu tajwid yaitu huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah mulai dari huruf alif sampai huruf ya. Ya, itu kita sudah belajar tentang ilmu makhrajul huruf. Kemudian dalam bermacam-macam harakah atau barisnya serta dalam bermacam-macam hubungan. Itu yang paling penting dalam mempelajari ilmu tajwid. Itu. Kemudian kita harus tahu hukum daripada ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu menurut para ulama adalah hukumnya fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau seandainya tidak ada orang di kampung ini yang belajar ilmu tajwid, maka hukumnya berdosa sama orang di kampung. Seperti layaknya orang yang memandikan jenazah. Kalau seandainya ada orang mati di kampung kemudian tidak ada yang memandikannya, maka hukumnya berdosa orang di kampung. Tapi kalau seandainya sudah ada orang yang mengafankan, memandikan